Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Duyanto. Saya berasal dari Pulau Lombok, tepatnya Kota Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas nilai-nilai budaya yang ada di Lombok. Nah, sebelum membahas nilai budaya di Lombok, kita harus tahu apa itu nilai budaya. Pengertian dari nilai budaya sendiri adalah seperangkat aturan yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan dari sini, ciri dari nilai budaya itu sendiri adalah sesuatu yang dipelajari atau diwariskan, lalu memiliki ciri khas tertentu dari suatu budaya. Nah, kita juga tidak lupa bahwa nilai-nilai budaya itu sifatnya dinamis, ubah-ubah seiring perkembangan zaman dan perubahan paradigma di masyarakat. Nah, konsep dari nilai budaya itu sendiri adalah adanya simbol, slogan, atau yang lainnya yang sifatnya jelas atau terlihat. Lalu ada sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto tersebut. Lalu ada namanya kepercayaan yang tertanam, yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya norma. Atau juga kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kepercayaan orang lama, seperti tidak boleh pergi atau bermain ketika maghrib. Nah, itu salah satu contohnya. Hal tersebut sudah menjadi paradigma masyarakat, sehingga anak-anak yang biasanya diberitahu soal ini akan berpikir kembali untuk keluar maghrib. Nah, setelah memahami hal tersebut, mari kita membahas nilai-nilai budaya yang ada di Lombok yang secara umum terlebih dahulu, yakni ada mengucapkan tabe atau permisi. Lalu yang kedua ada mengucapkan salam ketika bertemu, itu wajib di sini. Lalu ada salim tangan ke orang yang lebih tua. Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atau simbol kasih sayang kepada orang tua. Lalu di sini juga ada wajib menghormati orang yang lebih tua. Misalkan dari panggilan saja, untuk orang yang lebih tua kita wajib memanggil kakak atau abang. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menjaga sopan santun. Nah, ada nilai-nilai budaya yang berlaku di Lombok dan ini sifatnya khas Lombok. Nah, yang pertama itu ada budaya menenun, lalu ada bau nyale atau cacing laut, lalu ada tradisi rebo bontong yang berasal dari Lombok Timur, lalu ada tradisi bebubus batu, lalu ada tradisi roah segara. Nah, teman-teman, untuk budaya menenun sendiri itu adalah budaya yang diwajibkan kepada wanita Sasak. Setiap wanita Sasak wajib bisa menenun karena budaya ini melambangkan suatu kedewasaan atau kesiapan berkeluarga dari seorang wanita. Nah, oleh karena itu perempuan Sasak sejak dini dilatih untuk menenun agar saat besar nanti sudah terbiasa sehingga bisa memenuhi kriteria ini. Lalu yang kedua ada tradisi bonyale atau memburu cacing laut. Tradisi ini dilakukan setiap bulan Februari hingga Maret. Tradisi ini bermula akibat adanya kepercayaan masyarakat Sasak akan Putri Mandalika yang menceburkan dirinya ke laut sehingga menjelma menjadi nyale.
Nah, karena Nyale ini diyakini sebagai jelmaan dari Putri Mandalika, orang-orang yang menangkap cacing laut ini atau Nyale itu ibarat mereka bertemu langsung dengan Putri Mandalika. Nah, selain itu Nyale ini memiliki warna-warni warna yang beragam gitu maksud saya. Lalu Nyale ini berprotein tinggi, sehingga terkadang ada masyarakat yang langsung memakan cacing ini dalam keadaan hidup maupun dimasak menjadi pepes. Lalu ada tradisi Rebo Bontong. Arti dari tradisi ini adalah mandi pada Rabu terakhir pada bulan Safar, yakni bulan kedua dalam Hijriah, kalender Hijriah. Nah, budaya ini udah berusia ratusan tahun. Tradisi ini dilakukan dengan mandi bersama di Sungai Jangkuk pada Rabu siang hingga sore. Tradisi Rebo Bontong yang satu ini merupakan tradisi bontong yang berlaku di Kota Mataram. Nah, maksud dari diadakannya tradisi Rebo Bontong ini adalah untuk menyucikan badan sebelum melaksanakan Maulid Nabi. Mereka beranggapan untuk merayakan Maulid Nabi mereka harus dalam keadaan suci, sehingga mereka melakukan tradisi mandi pada bulan Safar ini. Lalu ada tradisi bebungkus batu. Tradisi ini rutin dilakukan oleh masyarakat di Desa Sapit, Lombok Timur. Tradisi ini diadakan sekali atau 2 kali setelah masa panen maupun setelah masa tanam. Nah, tradisi ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Lalu tradisi bebungkus batu ini juga bermaksud untuk meminta kesuburan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu yang terakhir adalah tradisi Roah Segara. Tradisi ini rutin dilaksanakan oleh masyarakat di pantai Karanji, Kabupaten Lombok Barat pada setiap bulan Muharram, yakni bulan pertama dalam kalender Hijriah. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam tradisi ini juga bermaksud untuk meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika nelayan pergi melaut. Nah, ada larangan untuk memancing atau melakukan penangkapan ikan selama 3 hari setelah ritual. Apabila ada yang melanggar, maka pelakunya akan tertimpa kesialan atau bala. Sekian dari saya, terima kasih.